Cara hidup yang lebih murah. Cari tahu berapa banyak uang yang Anda belanjakan. Hemat menyimpan makanan. Biaya hidup obligasi tabungan penghematan hiburan. Ubah gaya hidup lainnya. Hidup itu mahal. Segala sesuatu di sekitar Anda tampaknya menghabiskan lebih banyak uang daripada yang seharusnya, dan sebelum Anda menyadarinya, seluruh gaji Anda bisa hilang. Lanjutkan membaca artikel ini untuk mengetahui cara menghemat uang. Anda dapat menghemat banyak uang di semua bidang kehidupan dengan memangkas pengeluaran berlebih dan menggunakan sumber daya lain yang lebih murah. Apakah Anda ingin mengubah seluruh gaya hidup Anda atau hanya membuat perubahan kecil? Penghematan ini akan menguntungkan Anda dan masa depan Anda. Bagian 1. Cari tahu berapa banyak uang yang Anda hasilkan. 1. Mengklasifikasikan kebiasaan konsumsi. Pengeluaran kebanyakan orang biasanya mencakup perumahan, beasiswa, hiburan, makanan, perjalanan, dan perawatan kesehatan. Tinjau laporan pengeluaran dan kartu kredit selama beberapa bulan terakhir. Tambahkan pengeluaran kategori di atas dengan kategori khusus lainnya. Perusahaan kartu kredit dan bank online biasanya menawarkan fitur yang meringkas pengeluaran selama periode waktu tertentu berdasarkan nama perusahaan tempat Anda membelanjakan uang. Jika Anda tidak menggunakan kartu kredit atau debit, pantau pengeluaran bulanan Anda dengan cermat. Misalnya, catat biaya pembelian bahan makanan di toko kelontong dan restoran. 2. Lakukan analisis biaya. Setelah data dikumpulkan, bandingkan total untuk setiap kategori. Apakah pengeluaran Anda masih wajar, apalagi jika dibandingkan dengan gaji Anda? 3. Buatlah anggaran. Tetapkan tujuan pengeluaran bulanan yang mencakup jumlah uang yang dialokasikan untuk setiap kategori. Informasi lebih lanjut tentang perencanaan keuangan dapat ditemukan di sini. Tetapkan tujuan untuk tabungan pensiun Anda, bahkan jika Anda memulai dengan anggaran kecil. Mulailah dengan menyisihkan setidaknya 1% dari pendapatan bulanan Anda untuk masa pensiun. Tingkatkan persentase secara bertahap seiring waktu. Seiring waktu, Anda dapat menyesuaikan anggaran dengan jumlah ini. Semakin banyak dana yang tersedia untuk hari tua, semakin aman hidup Anda di masa depan. Jika menurut Anda itu tidak penting, cobalah berbicara dengan pensiunan. Pakar keuangan umumnya merekomendasikan untuk menabung tidak lebih dari 30% dari pendapatan bulanan Anda untuk perumahan. Di beberapa daerah, pemisahan ini mungkin tidak realistis. Jika persentase ini tidak memenuhi kebutuhan perumahan di daerah Anda mungkin harus pindah ke tempat lain. Jangan hanya menabung untuk masa pensiun, simpan untuk dana darurat. Sisihkan uang untuk biaya hidup 6 bulan jika Anda kehilangan pekerjaan atau tidak dapat bekerja. 4. Temukan cara untuk menghemat uang. Setelah Anda membuat anggaran, Anda akan tahu area mana yang perlu dipotong. Temukan cara untuk menghemat uang dalam kategori ini. Atasi pengeluaran terbesar terlebih dahulu. Misalnya, jika sewa bulanan Anda $500 dan belanjaan $200, Anda harus mencari sewa yang lebih murah. Jika Anda ingin melunasi apartemen, cobalah mencari bank dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Pada saat yang sama, cari cara untuk mengurangi biaya belanjaan. Hindari makan di restoran. Gunakan resep yang mengandung bahan-bahan bergizi tetapi tidak mahal. Bagian 2. Hemat belanjaan. 1. Siapkan makanan dari awal. Memasak makanan Anda sendiri dari awal adalah cara yang bagus untuk menghemat biaya bahan makanan. Saat memasak di rumah, banyak orang menggunakan bahan setengah jadi. Ini membuat pekerjaan Anda lebih mudah, tetapi membawa biaya tinggi. Beli bahannya dan buat sendiri. Beli makanan mentah, bukan produk setengah jadi. Anda dapat menyiapkan makanan dalam jumlah yang lebih besar dengan biaya lebih sedikit. Misalnya, membeli ayam mentah 1 kilo lebih baik daripada membeli ayam presto yang sudah dibumbui. Jika Anda cenderung makan banyak, kurangi porsinya sedikit untuk menghemat uang. Cobalah untuk menyimpan beberapa makanan untuk nanti.
Masukkan sisa makanan ke dalam freezer jika Anda berencana untuk memakannya nanti. Cobalah rasa dan bumbu baru. Dada ayam atau filet ikan bisa dibuat menjadi hidangan yang lebih menarik jika disajikan dengan saus dan bumbu baru. Cobalah rempah-rempah yang tidak biasa Anda gunakan, atau rempah-rempah dari Eropa, Afrika, atau rempah-rempah pasar tradisional. 2. Berbelanja dengan daftar belanja. Buat daftar makanan yang Anda butuhkan dan beli hanya barang-barang yang ada di daftar. Anda dapat membelanjakan 2 atau 3 kali lipat dari yang seharusnya ketika Anda membeli barang-barang yang Anda minati tetapi tidak benar-benar Anda butuhkan. Jangan berbelanja saat Anda lapar. Jika Anda membuat daftar belanjaan mingguan, gunakan untuk membuat daftar barang yang akan dibeli. Jangan mengubah menu selama seminggu. Manfaatkan diskonnya. Cara terbaik untuk menghemat uang adalah memanfaatkan diskon di toko atau produk, lalu menyiapkan hidangan berdasarkan bahan yang didiskon. Saat ada obral daging sapi besar-besaran, Anda bisa membuat bakso yang cocok untuk acara jalan-jalan malam. Jika roti sedang diobral, buat puding roti atau roti panggang Prancis. 3. Beli suplemen. Beberapa makanan murah dan sehat bisa membuat makanan kecil menjadi besar. Misalnya, menambahkan banyak kentang ke dalam rebusan daging sapi akan menciptakan hidangan yang dapat dinikmati lebih banyak orang. Contoh aditif lainnya adalah pasta, nasi, quinoa, dan chous-chous. 4. Kurangi makan di luar. Biaya makan di luar biasanya lebih mahal daripada makan di rumah dan bisa bertambah dengan cepat. Anda dapat menghemat banyak uang dengan menyiapkan makan siang sendiri dan mengurangi makan di luar. Ini juga berlaku untuk kopi. Buatlah kopi Anda sendiri, jangan membelinya dari kedai kopi atau mesin penjual otomatis. Periksa menu sebelum makan. Jika tidak, Anda akan merasa terpaksa makan saat makanan tersebut ternyata lebih mahal dari yang Anda kira. Bawa pulang makanan berlebih dan bagi piring menjadi 2. Temukan restoran khusus. Beberapa restoran menawarkan makanan gratis atau diskon untuk anak-anak. Orang lain mungkin menawarkan tarif khusus atau diskon harian untuk petugas polisi, manula, atau personel militer aktif. Minuman, terutama yang beralkohol, bisa menjadi makanan termahal. Minum lebih sedikit untuk menghemat tagihan restoran. Air minum. 5. Kurangi konsumsi daging. Makanan vegetarian bisa lebih murah daripada makanan berat daging. Ingatlah untuk mengonsumsi suplemen gizi agar tidak menderita penyakit kekurangan gizi, malnutrition. 6. Beli bahan makanan dalam jumlah besar. Membeli makanan yang mudah rusak dalam jumlah besar adalah cara terbaik untuk menghemat uang. Bahan-bahan yang bisa Anda beli antara lain beras, makanan kaleng, bahan makanan kemasan, bumbu dapur, makanan beku, minyak goreng, dan barang-barang rumah tangga seperti tisu toilet dan tisu. Anda bisa membelinya di toko kelontong terdekat. Bagikan keanggotaan dengan teman. Toko kelontong biasanya mengenakan biaya keanggotaan yang murah. Anda dapat berbagi pembayaran dengan teman untuk menghemat uang. Pilihan lain adalah bekerja dengan orang lain untuk membeli makanan. Anda dapat menghemat uang dengan membeli bahan makanan dalam jumlah besar dengan usaha patungan. 7. Tumbuhkan tanaman Anda sendiri. Cara paling efektif untuk menghemat uang belanja bahan makanan adalah menanam tanaman Anda sendiri, jika Anda punya waktu. Tanaman sederhana seperti selada dan sayuran berdaun lainnya dapat dengan mudah ditanam di dalam ruangan dekat jendela. Anda dapat menghemat lebih banyak uang dengan menanam tanaman tahunan yang akan menghasilkan panen yang konsisten untuk tahun-tahun mendatang. Beberapa contoh tanaman tahunan adalah buah-buahan, herba, dan beri. 8. Gunakan program bantuan makanan. Jika Anda tidak mampu membeli makanan, pemerintah memberikan bantuan makanan agar Anda dan keluarga tidak kelaparan. Anda mungkin memenuhi syarat untuk bantuan ini, atau mungkin ada klub atau yayasan di daerah Anda yang menawarkan bantuan makanan tanpa syarat atau tidak memiliki batas pendapatan minimum. Jika Anda berpenghasilan rendah, jangan ragu untuk meminta bantuan,
meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Jika Anda tinggal di Amerika Serikat, Anda dapat mengajukan SNAP, program bantuan nutrisi tambahan, atau bantuan pemerintah. Persyaratan pendapatan minimum seringkali lebih rendah dari yang Anda kira, atau ada opsi pembiayaan parsial yang fleksibel. Bagian 3. Penghematan biaya untuk penampungan hewan. 1. Pertimbangkan untuk pindah ke area yang lebih terjangkau. Ini mungkin membuat Anda sedih, tetapi terkadang Anda dapat menghemat banyak uang dengan pindah ke desa berikutnya. Jika Anda bisa pindah ke pinggiran kota atau daerah lain yang lebih murah, Anda bisa menghemat banyak uang. Dekat dengan tempat kerja, Anda dapat menghemat uang untuk akomodasi dan transportasi. Cari tempat lain di internet untuk akomodasi murah. Temukan kota yang Anda inginkan. Anda akan menemukan bahwa tempat tinggal Anda sekarang memiliki biaya hidup yang terlalu tinggi. 2. Temukan teman untuk berbagi kamar. Berbagi sewa kamar, meskipun hanya untuk beberapa tahun, dapat menghemat banyak uang. Bayangkan membayar setengah sewa atau bahkan lebih. Tanyakan kepada teman dan keluarga apakah mereka memiliki teman, keluarga, atau rekan kerja yang sedang mencari kamar. Anda juga dapat mencari teman sekamar di internet. 3. Bernegosiasi dengan pemilik rumah. Jika Anda memiliki riwayat sewa yang baik dan merupakan tuan tanah yang baik, Anda mungkin dapat meyakinkan tuan tanah untuk menurunkan harga sewa Anda. Anda mungkin mengatakan Anda akan pindah jika uang sewa tidak turun. Tunjukkan bahwa harga sewa apartemen Anda terlalu mahal dengan hasil pencarian internet di ponsel atau laptop Anda. Katakan juga jika harga turun, Anda akan memperpanjang masa sewa rumah untuk jangka waktu yang lebih lama. 4. Menghemat kepemilikan rumah. Pembayaran hipotek Anda mungkin merupakan pengeluaran bulanan terbesar Anda. Cari cara untuk mengurangi pengeluaran ini sehingga Anda dapat menghemat uang. Beli real estate yang dimiliki oleh bank. Rumah yang disita oleh bank cenderung cepat laku karena bank tidak ingin uangnya berhenti terlalu lama. Rumah seperti itu biasanya dilelang dengan harga di bawah harga pasar. Pikirkan tentang restrukturisasi pinjaman yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Anda mungkin bisa mendapatkan pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih murah. Turunkan biaya Anda dalam jangka panjang dengan mempertahankan tanggal pembayaran awal. Namun, tingkat bunga yang lebih rendah mengurangi pembayaran bulanan Anda. Bayangkan sebuah rumah mungil. Rumah jenis ini memiliki ruang yang kecil, tetapi murah. Tumbleweed, perusahaan rumahan populer di AS, menjual rumah kecil dengan uang muka sekitar 84 juta rupiah dan cicilan bulanan kurang dari 7 juta rupiah. 5. Mintalah bantuan pemerintah di daerah Anda. Jika Anda tidak mampu membeli rumah, ada program bantuan pemerintah untuk orang-orang dengan pendapatan di bawah tingkat tertentu. Layanan ini akan berguna bagi Anda saat membeli apartemen atau bahkan membayar sebagian sewa apartemen. Jika Anda tinggal di Amerika Serikat, pemerintah menawarkan bantuan perumahan dan pembangunan perkotaan, HUD, dan banyak negara bagian menawarkan perumahan bersubsidi. Bagian 4. Penghematan tagihan. 1. Batalkan langganan TV kabel Anda. Pembayaran bulanan untuk berlangganan TV bisa sangat mahal. Beberapa opsi, seperti Netflix dan Hulu Plus, menawarkan lebih banyak hiburan dengan harga lebih murah daripada TV kabel atau satelit. Untuk mendapatkan pilihan termurah, Anda bisa memasang TV UHF atau parabola karena tidak ada biaya bulanan. Jika Anda memiliki komputer, Anda dapat menggunakan kabel HDMI untuk menampilkan konten di TV Anda, meskipun hanya untuk mendengarkan musik. Untuk penggemar bola basket yang tidak ingin menonton TV kabel, NBA menawarkan layanan streaming League Pass. Periksa gangguan di wilayah Anda. Ini adalah pilihan yang bagus jika Anda ingin menonton pertandingan bola basket tanpa TV kabel. Keuntungan serupa juga bisa didapat dari olahraga lain, seperti Game Pass untuk pertandingan NFL American Football League. 2. Hemat pulsa bundel pulsa. Ponsel adalah perangkat yang menghabiskan banyak uang. Namun,
Jika Anda ingin menghemat uang, ada banyak pilihan yang terjangkau. Banyak penyedia menawarkan paket prabayar yang jauh lebih murah daripada sistem kontrak, dan bahkan jika Anda sudah memiliki kontrak dengan layanan tersebut, beberapa perusahaan bersedia membayar biaya pembatalan jika Anda beralih ke mereka. Jika Anda menghabiskan waktu mencari di internet, Anda mungkin dapat menurunkan harga ponsel Anda. 3. Lindungi rumah atau apartemen. Jika Anda tinggal di daerah yang dingin, Anda mungkin membayar lebih untuk memanaskan ruangan daripada yang Anda butuhkan. Waterproofing rumah Anda yang tepat dapat menghemat banyak uang untuk tagihan pemanas dan air. Anda dapat menghemat uang untuk pemanas hanya dengan memasang tirai anti tembus pandang agar rumah Anda tetap hangat di malam hari, menutup jendela dan meletakkan selimut di celah di bawah pintu. Ganti tungku, pemanas, peralatan, pintu, jendela, insulasi, dan peralatan rumah tangga lainnya dengan pengganti yang hemat energi. Ini mungkin mahal pada awalnya, tetapi lama-kelamaan Anda akan benar-benar menghemat banyak uang. 4. Kurangi penggunaan peralatan listrik. Peralatan penting seperti mesin cuci, pengering, mesin pencuci piring, lemari es, dan AC menggunakan banyak energi dan dapat meningkatkan tagihan listrik Anda. Gunakan perangkat seefisien mungkin agar tagihan listrik turun drastis. Jangan pernah membiarkan pintu lemari es terbuka dan jangan pernah menggunakan mesin pencuci piring dengan muatan yang tidak lengkap. Gunakan mesin cuci saat cucian sudah penuh, jangan hanya dengan sedikit pakaian. Langkah kecil seperti ini meningkatkan efisiensi energi rumah Anda. Tingkatkan keperalatan yang lebih efisien untuk mengurangi biaya bulanan dari waktu ke waktu. Periksa tagihan listrik Anda untuk informasi lebih lanjut. 5. Batasi penggunaan perangkat elektronik penting. Jika Anda menghabiskan banyak waktu di depan televisi besar atau menyalakan perangkat elektronik besar lainnya, Anda akan menghemat uang dengan mengurangi waktu yang Anda habiskan untuk menggunakan perangkat tersebut. Gunakan hanya satu perangkat elektronik dalam satu waktu. Jangan biarkan TV menyala saat menggunakan komputer. 6. Ubah sumber listrik. Anda tidak perlu khawatir tentang tagihan listrik bulanan dengan menyesuaikan gaya hidup Anda dan membangun sumber energi Anda sendiri. Panel surya, kincir air, dan kincir angin dapat dipasang untuk penggunaan pribadi dan lebih murah dari sebelumnya. Jika Anda memiliki sumber listrik sendiri, rumah Anda akan terus dialiri listrik bahkan saat listrik padam. Anda bahkan tidak membutuhkan banyak sinar matahari untuk menggunakan panel surya. Misalnya, panel surya sangat populer di Jerman karena negara tersebut menerima sinar matahari lebih sedikit daripada Indonesia. Memasang panel surya di rumah kebutuhan rata-rata biasanya menelan biaya sekitar 140 juta rupiah. Anda dapat meminjam uang dari bank atau mengajukan kredit pajak untuk membangun panel surya. DS, utilitas terkadang memberi Anda uang jika Anda menghasilkan lebih banyak listrik daripada yang Anda gunakan. Namun, opsi ini hanya bermanfaat jika Anda benar-benar dapat menghemat uang dalam jangka panjang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat artikel WikiHow memasang sistem energi terbarukan. Atau, Anda mungkin dapat beralih ke layanan catering yang lebih murah. Namun, menemukan opsi ini di Indonesia bisa jadi sulit. Bagian 5. Tabungan hiburan. 1. Manfaatkan acara hiburan gratis. Temukan acara murah atau gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Anda. Mungkin Anda tidak tahu berapa banyak acara hiburan yang ada di kota Anda. Periksa situs web kantor pariwisata setempat untuk mengetahui aktivitas yang mungkin Anda dan teman Anda nikmati. Anda mungkin menemukan bahwa kantor pariwisata menayangkan film-film populer pada Sabtu malam, atau alun-alun mengadakan konser musik gratis pada akhir pekan. Kelas yoga gratis, atau gratis, juga sering ditawarkan di beberapa lokasi. Banyak kota mengadakan pameran seni gratis setiap 1 hingga 2 tahun. Museum juga sering menawarkan tiket masuk gratis. 2. Beli gamenya. Permainan papan,
seperti catur, adalah cara yang bagus untuk bersenang-senang tanpa menghabiskan banyak uang. Jika Anda membelinya, Anda akan mendapatkan hiburan gratis selamanya. Anda bisa membawa pulang makanan dan minuman, bermain dengan teman dan bersenang-senang tanpa menghabiskan banyak uang. Coba mainkan game klasik, Life, Monopoly atau Sorry, dan game baru, Apple to Apple, Ticket to Ride, DLL. Kamu dan temanmu juga bisa bermain malam setiap minggunya dan bergiliran dengan teman lainnya. Opsi lain yang dapat menghemat uang Anda adalah Cards Against Humanity, karena Anda dapat mengunduhnya secara gratis. Game ini mungkin tidak cocok untuk anak-anak, atau dalam masyarakat di mana kesusilaan sangat penting, tetapi banyak orang menganggapnya sangat menghibur. 3. Baca bukunya. Membaca itu menyenangkan, murah, bahkan gratis, dan bisa dijadikan hobi. Mulailah dengan novel yang mudah dibaca seperti Ayat-Ayat Cinta dan Laskar Pelangi jika Anda sudah lama tidak membaca banyak literatur. Dapatkan kartu anggota perpustakaan untuk meminjam buku secara gratis. Dengan pembaca yang tepat, Anda bisa meminjam e-book secara gratis. Anda dapat membeli buku bekas dengan harga murah secara online atau di toko buku. Anda juga dapat mengunduh banyak buku lama untuk umum secara gratis. Anda dapat membacanya secara online atau mengunduhnya terlebih dahulu. 4. Lakukan pemutaran film di rumah. Alih-alih membeli film mahal, siapkan bioskop kecil di ruang tamu untuk dinikmati keluarga dan teman. Libatkan semua orang, lalu adakan pesta besar yang penuh dengan film, popcorn, dan permainan. Akhirnya Anda dapat menikmati film murah atau gratis dan bersenang-senang dengan semua orang. 5. Perjalanan murah. Bepergian ke dalam dan luar negeri tidak harus mahal. Ada banyak cara untuk memotong biaya dan membuat perjalanan lebih murah dari yang Anda pikirkan. Pilih akomodasi Anda dengan hati-hati. Cobalah untuk memilih hostel, kamar yang disewa oleh penduduk setempat, dan tempat perkemahan untuk menghemat biaya akomodasi. Rencanakan perjalanan Anda jauh-jauh hari untuk menghemat biaya. Jika Anda merencanakan ke depan, perjalanan bisa lebih nyaman dan Anda akan mengetahui tempat itu dengan lebih baik saat Anda tiba. Bepergian di luar musim karena tiket penerbangan bisa sangat murah. Anda dapat mencari tiket murah, menemukan penawaran bagus, dan membelinya setidaknya 6 minggu sebelumnya untuk mendapatkan harga murah meskipun Anda bepergian di akhir musim. 6. Jalan-jalan ke tempat yang jarang dikunjungi orang. Tujuan wisata cenderung mahal, tetapi Anda dapat menghemat uang dengan mengunjungi tempat-tempat yang kurang populer. Perjalanan seperti itu menjanjikan petualangan yang lebih menantang dan pengalaman unik daripada perjalanan sederhana dari satu tempat populer ke tempat populer lainnya. Bab 6. Mengubah cara hidup yang berbeda. 1. Cerdaslah menggunakan kartu kredit. Gunakan kartu kredit dengan bijak dan sesedikit mungkin saat saldo Anda tinggal sedikit. Anda dapat menghabiskan banyak uang untuk bunga pinjaman. Oleh karena itu, jadikan pembayaran kartu kredit Anda sebagai prioritas. Selalu bayar tagihan setiap bulan. Jika Anda tidak dapat mengatasinya, Anda harus membayar setidaknya biaya bulanan minimum wajib. Hanya gunakan kartu kredit untuk barang-barang kecil. Pilihan terbaik adalah tidak menggunakan kartu kredit sama sekali, karena banyak orang menggunakan kartu kredit untuk membeli barang di luar kemampuannya. 2. Berbelanja di toko barang bekas. Anda bisa mengunjungi belanjabekas.com, OLX, Bukalapak dan situs belanja lainnya sebelum membeli barang mahal. Anda sering dapat menemukan barang baru atau sedikit bekas di sana dengan sedikit uang. Carilah penawaran khusus seperti semua T-shirts half price Tuesdays atau All Pinks 50% off DLL. Ingatlah untuk hanya membeli produk obral jika Anda sudah berencana untuk membelinya. Sebelum Anda membeli, lakukan riset online untuk mendapatkan harga yang bagus. 3. Temukan moda transportasi yang murah. Mobil itu mahal.
Anda dapat menghemat banyak uang dengan mengubah moda transportasi selama perjalanan. Ini bisa sulit jika Anda tinggal di daerah pedesaan, tetapi ada cara lain untuk mengurangi penggunaan mobil Anda, tanpa menghilangkannya sama sekali. Jika Anda menggunakan transportasi umum, mungkin butuh waktu lebih lama untuk sampai ke tujuan Anda. Namun, Anda dapat menggunakan waktu di kendaraan Anda untuk menikmati kopi, membaca berita, membaca email, atau menelepon. Jumlah bulanan untuk tiket bis atau kereta api biasanya lebih rendah dari harga satu tangki bensin. Anda tidak perlu khawatir tentang pembayaran mobil, pajak, perawatan, asuransi, dan perbaikan. Cobalah bersepeda atau bersepeda bersama dengan angkutan umum. Bis dan kereta api modern menawarkan ruang untuk sepeda, sehingga Anda dapat mengombinasikan kedua mode tersebut untuk berkeliling dengan cepat. Bersepeda memungkinkan Anda menghemat biaya bahan bakar dan olahraga. Pertimbangkan untuk membeli mobil listrik, perampingan, atau membeli mobil yang dapat Anda bayar dengan uang tunai. Semua opsi ini dapat menghemat uang Anda. 4. Cari pekerjaan sampingan. Ada banyak cara berbeda untuk mendapatkan uang tambahan bahkan jika Anda sudah memiliki pekerjaan tetap. Banyak orang bisa menjadikan hobi sebagai pekerjaan sampingan, seperti menulis lepas, menjual kerajinan tangan, atau jual beli barang antik. Penghasilan tambahan ini bisa ditabung atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.